Saya Stanisu SE, Direktur Utama bersama keluarga besar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Norce Heni Van Bone, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Wakil Ketua DPRD Kota Manado, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kiranya di bulan yang fitri ini semakin mempererat kesatuan dan persatuan di Kota Manado yang kita cintai. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak ada ceritanya membuat orang lain menjadi cemburu sosial, terjadi kecemburuan sosial. Tapi yang ada semua kita tertibkan sesuai dengan maklumat seperti itu. Nah, sebelum dari pihak yang bersangkutan ada yang mengeluh seperti itu, menyampaikan keluhannya, kita sudah melakukan kegiatan di daerah tersebut yang dimaksudkan daerah utara ya, daerah Boulevard 2. Tidak sedikit yang kita tertibkan ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya sampaikan bahwa peringatan dari kami, dari pemerintah Kota Manado melalui Satuan Polisi Pamung Praja, bahwa kita sudah melakukan peringatan sudah berkali-kali untuk kesekian kalinya. Nah, tadi malam tepatnya kita mulai operasi sekitar jam 8. Namun sebelumnya kita dahului dengan penempatan petugas-petugas kita, dua orang kita tempatkan di masing-masing pelaku usaha, di masing-masing tempat-tempat usaha kuliner, juga toko-toko modern. Yang kita lakukan adalah pemantauan. Jadi dua orang itu merupakan pemantauan. Itu juga atas gagasan ataupun petunjuk daripada pimpinan wali kota dalam hal ini menyampaikan coba tempatkan dua orang di masing-masing tempat-tempat usaha tersebut untuk kita menghemat tenaga. Betul yang kita lakukan seperti itu. Jadi ketika kami tempatkan dua orang, di situ kita melakukan arahan wajib melakukan physical distancing atau social distancing, yaitu menjaga jarak. Jadi bahkan anggota kami pun membantu melakukan penataan kursi-kursi dan meja yang ada dibuat berjarak. Nah, apa yang terjadi ketika kami datang, kursi-kursi tersebut yang sudah pada awalnya berjarak oleh pengunjung, pelanggan daripada masing-masing tempat usaha tersebut berkerumun, berkumpul, menyatukan kembali kursi-kursinya. Nah, itu yang kami sampaikan dengan santun, dengan humanis kepada pengunjung untuk lakukan jarak seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tadi malam ada beberapa lokasi tempat usaha kuliner yang kami berikan tindakan tegas. Kenapa? Karena upaya persuasif, upaya humanis, dan upaya peringatan itu sudah kami berikan berkali-kali. Namun semalam yang bersangkutan masih juga melakukan. Akhirnya kita berikan tindakan tegas, kita tutup dan kemudian kita tindak lanjuti dengan berita acara. Berita acara ini akan kami serahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Nanti dari mereka yang akan menindaklanjuti secara sanksi administratif. Kalau kami melakukan secara secara fisik di lapangan, yaitu dengan menutup sementara. Tapi ketika kami sudah serahkan ke pihak
PTSP, mereka akan melakukan tindakan ataupun sanksi administratif. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwa kami menyampaikan kepada siapapun yang ada di Kota Manado ini dan dimanapun berada bahwa maklumat wali kota tersebut masih berjalan, masih berlangsung dan belum dicabut. Ketika itu akan dicabut akan kami kawal dan akan kami informasikan tentunya. Nah, di dalam maklumat tersebut berisi antara lain bahwa usaha kuliner dibuka mulai jam 10 pagi, kemudian ditutup pada jam 20.00 atau jam 8 malam. Nah, di bawah jam 10 pagi dipersilakan atau diperkenankan untuk melakukan take away atau beli bungkus bawa pulang. Nah, setelah jam 10 dipersilakan untuk makan di tempat. Nah, itu isi daripada maklumatnya. Dan yang sangat penting sebenarnya kita mengharapkan semaksimal mungkin diupayakan untuk take away atau beli bungkus bawa pulang. Tapi dalam keadaan mendesak dapat ya, sekali lagi dapat untuk makan di tempat. Keadaan mendesak dalam kaitan misalnya dalam keadaan benar-benar lapar atau ingin minum obat atau minum makan dan seterusnya. Keadaan mendesak. Jadi itu yang diutamakan pertama adalah take away. Tapi keadaan mendesak untuk makan di tempat dipersilahkan mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 20.00 atau jam 8 malam. Itu untuk usaha kuliner. Tapi kalau untuk toko-toko modern itu dia dibuka mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam atau 21.00. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa isi maklumat seperti itu dan sampai hari ini masih berjalan ya, bahwa maklumat tersebut masih berjalan dan itu adalah kewenangan dan urusan daripada pemerintah Kota Manado ya. Dan Pak Wali Kota sudah membuatkan maklumat seperti itu untuk dilaksanakan. Apa maksudnya? Maksudnya untuk kita memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Ketika kita melihat sekarang tren ataupun grafik daripada peningkatan mereka yang terinfeksi ataupun positif oleh COVID-19 ini cenderung meningkat ya, cenderung menaik. Kalau dia sudah menurun atau minimal datar saja, mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota untuk melakukan sesuatu gitu kan. Tapi yang terjadi sekarang masih terjadi penambahan atau peningkatan. Oleh karenanya, mohon dimaklumi warga Kota Manado, kami tidak bermaksud membuat warga menderita. Tapi ya, pesan Pak Wali Kota juga selalu menyampaikan lebih baik kita menderita sekarang ya, sekali lagi, lebih baik kita menderita sekarang daripada menyesal kemudian ya. Banyak itu terjadi di negara-negara lain, setelah terjadi sudah nggak bisa bikin apa-apa. Nah, ini yang kita maksudkan. Jadi lebih baik, orang Manado bilang lebih baik miring daripada tapalaka, seperti itu dan artinya kita berupaya semaksimal mungkin. Siapa sih sekarang yang tidak susah? Semua merasakan susah, menderita, tapi kita berupaya agar jangan sampai berakibat buruk. Jangan sampai berakibat buruk seperti karena kerumunan yang banyak sehingga menimbulkan penyebaran itu semakin bertambah. Itu yang kita hindari. Oleh karenanya maklumat wali kota tersebut menandaskan bahwa kita berupaya sedemikian rupa untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, kalau saja kita buka semaunya, itu kita bisa lihat kerumunan orang demikian banyaknya. Jadi tadi malam yang terjadi adalah kita menertibkan semua usaha kuliner yang ada di wilayah utara ataupun boulevard, baik yang di pinggir beton ya, di pantai situ, ataupun yang di restoran-restoran yang ada. Nah, kalau demikian mereka selalu setiap malam terjadi kerumunan kumpulan, padahal dari awal-awal kita sudah berupaya untuk menata dan bahkan anggota kami Satpol PP ikut membantu menata. Sudah diupayakan seperti itu. Kalau masih terus begitu, saya akan mengusulkan kepada Camat Tuminting yang punya wilayah agar ditiadakan aja sama sekali. Karena apa? Itu merupakan kebijakan saja. Kalau ikut aturan sebenarnya di Perda, memang tidak dimungkinkan untuk berjualan di trotoar. Tidak boleh. Nah, jadi kalau ketika diberikan kebijakan seperti itu, ya lakukan sebagaimana yang semestinya. Physical distancing, social distancing lakukan. Dan ini saya ingin sampaikan, kita tidak melakukan secara sepihak-sepihak atau seperti yang dikatakan beberapa pihak bahwa kami tebang pilih. Tidak ada namanya tebang pilih. Tapi satu hal yang kami sampaikan bahwa
sehubungan dengan keterbatasan anggota yang ada, kita melakukan tidak secara simultan serentak satu hari semua yang kita hadapi, kita tertibkan, tapi kita melakukan secara berbagai wilayah, per wilayah ya. Kalau tadi malam kita di wilayah utara, sebelumnya di wilayah tengah, sebelumnya juga di wilayah selatan, sebelumnya di wilayah Mapangan sana, itu kita lakukan. Namun yang kita mohon dimaklumi bahwa sehubungan dengan keterbatasan personil yang ada pada kami, sehingga kegiatan itu tidak bisa serentak satu hari kita laksanakan, tapi kita berbagi per wilayah dengan harapan saat wilayah tersebut ditertibkan, ke depan dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tapi yang terjadi sampai disampaikan oleh ada satu pihak menyatakan bahwa kami sudah tutup, tapi disebutkan Sari Laut, kalau nggak salah itu sebutkan Sari Laut masih buka. Kenapa tidak diperlakukan sama? Semua kita perlakukan sama, jam 8 tutup, tapi saat waktu pelaksanaan penertibannya tidak serentak satu hari itu karena keterbatasan anggota tadi. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Silakan apabila ada warga yang melihat bahwa di situ masih buka, kontak aja di 112 free of charge, bebas pulsa di Comment Center C3 Pemerintah Kota. Kami serta-merta akan menindaklanjuti seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin meluruskan, tidak ada yang namanya kita tebang pilih tersebut. Maklumat wali kota tetap kita laksanakan sampai sekarang masih berjalan ya. Itu harus diingat. Kalaupun suatu saat akan dicabut, akan kami kawal dan akan kami sampaikan kepada warga. Satu hal lagi yang harus diingat bahwa dalam maklumat pelanggaran terhadap maklumat wali kota ini ya, akan kita tutup sementara kepada yang si pelanggar. Namun apabila sudah ditutup sementara masih juga melakukan pelanggaran, masih buka, masih operasi, tentu dari DPM PTSP akan menindaklanjuti dengan tutup ataupun cabut izin usahanya, dan dengan kata lain dia sudah tidak dapat beroperasi lagi, seperti itu. Jadi ini kami ingin luruskan kepada warga sekalian bahwa apa yang kami lakukan adalah demi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Saya sudah sampaikan tadi, sampai saat ini tren daripada mereka yang terinfeksi virus corona ini tiap hari meningkat, bertambah. Nah, ketika dia bertambah, kita masih melaksanakan kegiatan ini. Ketika dia sudah menurun atau mendatar minimal, mungkin kita bisa adakan evaluasi lebih lanjut. Jadi seperti itu yang ingin kami sampaikan. Dan saya kalau membutuhkan, karena tadi malam dari pihak media tidak ada, saya juga ada punya dokumentasi lengkapnya, baik video maupun foto. Nanti kalau mau kita share ke pihak media bahwa itu yang kita lakukan gitu. Nggak ada cerita mau tebang pilih dan nggak ada cerita mau satu di anak masukkan, satu dilatihkan. Semua kita perlakukan sama demi untuk kesehatan keselamatan masyarakat Kota Manado, memutus rantai penyebaran virus corona. Sekaligus saya ingin klarifikasi juga, bukan klarifikasi, maksudnya ingin menjelaskan ya soal yang ada beberapa pihak. Memang kita mengerti bahwa sekarang kita menderita. Saya kutip bahasanya yang disampaikan oleh Pak Kapolri dalam maklumat Kapolri ya. Salus populi suprema lex esto, yang artinya adalah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi apa maksudnya? Apa yang kami lakukan sebenarnya udah sangat kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia sudah melanggar itu kan, tapi keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita mengutamakan keselamatan daripada apa yang sudah kita melakukan menutup ketika mereka lagi makan misalnya, karena udah jam 8. Nah itu kan di maklumatnya mengatakan demikian, jam 8 harus tutup dalam rangka jangan sampai orang kumpul-kumpul gitu. Nah kita lihat sendiri, nanti video saya sampaikan dokumentasinya bahwa pada saat kita datang jam 8 itu masih aja ya melakukan yang di luar daripada protokol kesehatan, itu physical distancing. Kami melaksanakan kegiatan ini, penertiban ini, operasi ataupun patroli berupa tim terpadu. Sekali lagi, tim terpadu Satgab, Satuan Gabungan. Di situ ada Satpol PP, ada TNI, ada Polri. TNI-nya juga lengkap, ada dari Angkatan Darat, juga ada dari Angkatan Laut, ya, juga dari Polri.
Kami berurusan dengan pihak objek daripada pelaku usaha. Tidak masuk dalam ranah siapapun yang akan mau membackup atau mau melindungi. Siapapun yang melanggar itu, maklumat Kapolri saja mengatakan, ya, siapapun, barang siapa menghalangi pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hal memutus rantai penyebaran wabah, itu akan dikenakan pidana. Nah, itu siapapun, kami ingin mengingatkan saja bahwa tidak diperkenakan seperti itu. Kita melaksanakan tugas sebagaimana aturan yang ada, tidak lebih. Saya sampaikan tadi bahwa apabila si pelanggar melakukan pelanggaran lewat daripada jam tersebut, jam 8 atau kalau usaha toko manajemen jam 9, akan dikenakan sanksi berupa tutup sementara. Setelah ditutup sementara masih juga melakukan pelanggaran, pihak DPNPTSP akan melakukan tindakan lebih lanjut berupa pencabutan izin usahanya. Nah, silakan para pelaku usaha, selama kami masih memberikan toleransi untuk aturan jam 10 sampai jam 8 malam, ikutin itu, jangan lebih, seperti itu. Jadi lalu udah mulai minggu lalu seminggu lalu kita laksanakan. Jadi untuk menghemat tenaga, ya, untuk menghemat tenaga kita bagi. Ada tim yang dua orang ditempatkan di masing-masing restoran ataupun tempat-tempat usaha kuliner, rumah kopi, dan juga di toko-toko modern. Dan ada satu tim yang khusus untuk melakukan tindakan tegas apabila di tempat yang kami tempatkan dua orang itu ada penolakan, resistensi dan sebagainya. Tapi sejauh ini sebagian besar berjalan dengan baik. Ada 1-2 yang melakukan resistensi ataupun penolakan, tim ini yang akan bergerak ke sana. Dalam tanda kutip apa itu? Misalnya ada yang melindungi siapapun dia, kami turun tim. Kami turun tim, adalah tim terpadu, ya, satuan gabungan, Satpol PP, TNI, Polri. Siapapun di antara yang mendekeng apapun yang disampaikan tadi, kita akan fungsikan sebagai pada tupoksi masing-masing. Karena kita lengkap di sini, ya kan? Kita lengkap, ada TNI, ada Polri, ada Satpol PP. Jadi terhadap hal seperti itu kita nggak masuk dalam ranah itu. Yang kita fokuskan adalah si pelanggar. Ya, katakanlah ada yang mendekeng atau membackup. Kita kan tidak berurusan dengan yang bersangkutan. Kita hanya berurusan dengan si objek pelanggar. Ya, seperti tadi malam, katakanlah disampaikan tadi ada yang dekeng. Kita mohon maaf, kita tidak berurusan dengan siapapun dia, tapi kita berurusan dengan si objek pelanggar, ya, si objek pelanggar. Karena dia melanggar, tentu ketentuan yang ada kita harus tindak. Dan ini ingat, kami Satpol PP adalah penegak perda dan perkada, peraturan kepala daerah dan peraturan daerah. Jadi itu adalah kewenangan kami untuk melaksanakan kegiatan penertiban. Kami juga dibantu oleh TNI Polri untuk membackup seperti hal-hal yang disampaikan tadi. Sehingga ya, kalaupun ada yang seperti itu, tentu ada masing-masing dari kami yang akan menindaklanjuti. Kami tidak masuk dalam ranah itu. Yang kami masuk adalah penegakan maklumat tersebut, ya, maklumat wali kota. Dan ingat, maklumat masih berjalan dan belum ada pencabutan. Kalaupun ada pencabutan akan kami kawal dan akan kami sampaikan kepada warga. Seperti itu. Dan ini semua dilakukan untuk keselamatan manusia, keselamatan warga Kota Manado. Jadi saya bilang tadi, lebih baik menderita sekarang daripada menyesal kemudian, gitu. Itu yang selalu pimpinan kami sampaikan. Dan kami lakukan itu pasti untuk kebaikan kita bersama. Kita berdoa senantiasa agar kiranya penyebaran virus corona ini semakin hari semakin menurun dan sirna, habis, ya kan? Agar kita semua nyaman untuk mencari, untuk mau beroperasi, untuk mencari kehidupan sehari-hari seperti itu. Kita berharap seperti itu. Doa, semua yang kita lakukan tetap kita mendasari pada kita sama-sama masing-masing berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing tentunya, ya. Jadi jangan lupa kepada masyarakat, satu, cuci tangan yang bersih dengan sabun di air yang mengalir, ya. Kemudian menggunakan masker, ya, kemudian jaga jarak, social distancing dan physical distancing, seperti itu. Nah, sekarang kami sedang melaksanakan
kegiatan bersama instansi terkait juga gabungan di pos-pos batas kota, dan itu kita lakukan demi juga untuk keselamatan masyarakat. Kita memeriksa kesehatan di pos kontrol kesehatan yang ada di batas-batas kota. Satu, kita memeriksa masker. Kedua, kita juga kendaraan yang ada itu maksimal 50% dan tetap jaga jarak. Walaupun 50% sudah ditetapkan, tapi tetap jaga jarak. Misalnya kendaraan tersebut berisi 8 kursi, 1 depan, 1 belakang, 1 di tengah, 2 di belakang, itu 4 ya, 50%, seperti itu. Dan ketiga adalah mengukur suhu badan. Jadi ada alat termogan yang diberikan. Dan yang terakhir, baru-baru diterapkan kemarin tanggal 10 adalah surat jalan, surat keterangan jalan ya. Dan surat keterangan jalan itu di Kota Manado free of charge, bebas biaya ya, minta di kelurahan ataupun kalau dia di instansi minta kepada kepala instansinya. Kemudian satu lagi, hanya sebatas surat keterangan jalan. Nah, kelurahan juga tidak akan memintakan kesehatan, surat kesehatan dan sebagainya, hanya surat keterangan jalan. Seperti itu yang kami dapat sampaikan. Demi semua itu sekali lagi untuk keselamatan masyarakat. Seperti itu.